Kalau menyembelih itu kita upayakan dengan membaguskan, ya, lalu menajamkan pisau sehingga yang disembelih ini nyaman. Kita urut saja cara menyembelih. Sebelum menyembelih itu ada, kalau sapi dijegal, ya, dan diikat dan seterusnya. Ada informasi dari Juleha, Pak. Ada sebagian tempat untuk memotong itu, sapi sebelum disembelih itu ditembak sininya, Pak. Jadi kepalanya ditembak, ya, supaya apa? Supaya lumpuh. Nah, nanti digulingkan lebih enak. Secara umum dagingnya tetap halal, tapi itu penyiksaan, tidak boleh disiksa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-352. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha tinggi, katabal ihsana ala kulli syai'in, mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa'idha qataltum, maka apabila kamu membunuh, fa'ahsinul qit'lata, maka perbaguslah untuk membunuhnya. Wa'idha dabahtum, apabila kamu menyembelih, fa'ahsinul zabahata, maka perbaikilah, maka perbaguskanlah dalam menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syaf'atahu, dan tajamkanlah pisau salah seorang di antara kamu. Wal yurih dabihatahu, dan nyamankanlah ketika menyembelihnya. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Ini ada hadis bahwasanya Allah itu mewajibkan kepada kita semuanya untuk berbuat baik kepada siapa saja. Siapa saja ini ala kulli syai'in, tidak hanya kepada manusia, tidak hanya kepada hewan, tapi kepada siapa saja dan apa saja, termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya. Lalu ada anjuran, apabila kamu membunuh, maka perbaguslah dalam membunuh. Contoh begini, dulu pernah saya sampaikan, ada larangan kita itu membunuh dengan cara dibakar. Jadi ngapunten, kalau kita diganggu oleh semut, biasanya ini ono semut wakeh kasuwen diowobong wae. Ini tidak boleh, ya. Atau sudah meninggal lalu dibakar, ya. Jadi hewan ini, jadi ini iwak ini opo, nah beda kalau ikan, ya. Jadi ini cara membakarnya. Juga tidak boleh disiksa. Ono tikus dibencet, mari ngono disiram minyak tanah, mari ngono dibakar, Pak. Diculok tikus melayu, ngono ku melayu ning nanggone kamar. Ojo kobong kabeh, ya. Ini juga tidak boleh. Jadi cara membunuh dengan menyiksa itu juga nggak boleh. Umpamanya semut dipites-pites, ya sudah. Nyamuk dipukul, ya sudah. Memang ada hewan yang disuruh untuk membunuh, ya, malah disuruh, Pak. Dalam hadis pertama ada gagak. Burung gagak itu juga boleh dibunuh karena ada perintah. Lalu ada kalajengking, ya, ada tikus, ada anjing galak, ya, ini boleh dibunuh. Hewan yang boleh dibunuh itu tidak boleh dimakan.
jadi haram dimakan, termasuk gagak, elang, ya, tikus, kalajengking dan seterusnya, karena disuruh membunuh. Atau ada binatang yang tidak boleh dibunuh, cecak. Cecak disuruh bunuh, cecak, ya. Yang tidak boleh dibunuh itu ngapunten, ya, sing ana tawone itu, tawon, ya. Jadi tawon ini juga tidak boleh dibunuh, ya. Apa? Ada madunya ya, kok ana tawone ya. Ada madunya. Tawon ini tidak boleh dibunuh. Ustadz, itu kalau biasanya ada madunya terus dikepik lah itu Pak ya. Nah kalau belum hidup tidak apa-apa. Kalau sudah hidup itu tidak boleh dibunuh. Yang namanya membunuh itu kalau sudah hidup. Kalau masih telur gitu ya, itu tidak apa-apa. Semut itu tidak boleh dibunuh. Ya dalam hadis itu. Ustaz nang gigit nah gigit ya nggak apa-apa, kan ganggu. Ya, kalau nggak ganggu nggak boleh. Nah, binatang yang tidak boleh dibunuh ini juga tidak boleh dimakan. Ya, itu no semut Jepang loh. Saya nggak yakin itu kalau semut Jepang Pak. Ya, soalnya gak bahasa Jepang ya. Ya, podo itu ono apa cuwilik kecilik lho, nduk gone Arab, gede nduk Arab, sampai mati nduk Arab, gak iso basa Arab, unta Pak. Ya, unta kecilik nduk Arab, gede nduk Arab tapi gak iso basa Arab ya. Jadi ini cara membunuh. Lalu juga kalau menyembelih itu kita upayakan dengan membaguskan, ya. Lalu menajamkan pisau sehingga yang disembelih ini nyaman. Kita urut saja cara menyembelih. Sebelum menyembelih itu ada, kalau sapi dijegal, ya, dan diikat dan seterusnya. Ada informasi dari Juleha Pak. Tahu Juleha ya? Juru sembelih apa itu Juleha itu? Juru sembelih Juleha, juru sembelih apa itu namanya ya? Kalau saya ngerti itu ya, podo wae. Itu begini, ada sebagian tempat untuk memotong itu sapi sebelum disembelih itu ditembak sininya Pak. Jadi kepalanya ditembak, ya, supaya apa? Supaya lumpuh. Nah nanti digulingkan lebih enak. Ya, saya katakan ada pertanyaan karena salah satu jamaah yang di perumahan apa itu ya, Royal Mansion itu juga Juleha itu bertanya, Ustadz kalau ditembak dulu bagaimana? Ya, secara umum dagingnya tetap halal, tapi itu penyiksaan, tidak boleh disiksa itu. Ya, digulingkan aja. Ya, semampu kita, jangan sampai kita siksa dulu ya. Nah setelah digulingkan kita upayakan tempat penyembelihan itu yang enak Pak. Terus yang nyembelih ngapunten ojo tuwek-tuwek nemen. Ini koyok mantan marinir itu gak oleh nyembelih gak kuat blas itu. Melaku ae goyang-goyang ini. Ya. Itu mantan itu ya. Jadi nek iso sarapan dhisik sing enom, sing kuat, pisaune ditajamkan. Ya, pisau ketul digawe koyo nduk WA itu ya. Jadi bisa ketul diokek-okek kene. Nah, ini kalau orang nggak paham, bingung Pak. Iki nih apa? Karena apa? Menyembelih itu disyaratkan 1 kali tempel. Disyaratkan ya, 1 kali tempel. Lah ini digeser-geser ini boleh. Lah ini nanti bisa. Lah itu dieglek-eglek ini enggak mempan nih. Kualik be. Ya, kualik. Jiwale ya tambah demen umpamane ketul. Ini juga harus dilihat dulu ya. Jadi ada orang nyembelih karena tempatnya itu nggak pas sampai jatuh. Ada orang nyembelih karena ketuaan ngos-menggos jatuh. Ya, ada nyembelih si nom kuat karena pisaunya nggak tajam juga bingung.
orangnya bisa jatuh, pisaunya juga bisa jatuh, dan seterusnya. Nah, itu sering saya sampaikan, kalau kita tahu ilmunya itu tidak masalah. Kalau nggak tahu ilmunya bingung, ya, karena disyaratkan 1 kali tempel diuwok-uwok sampai setengah jam yang ini tok gak tembus-tembus, nggak kuat, ya. Ini boleh diganti, ya. Jadi pisaunya boleh diganti selama tidak lama-lama, ya. Jadi langsung diganti boleh. Atau yang jatuh tadi langsung bangun nyembelih lagi boleh. Atau yang jatuh, ya, jatuh ada semaput, ya, diganti orang, ya, sudah klek, ya, sudah ada apa belean gini, ya, terus jatuh semaput dengan diganti boleh, ya, selama nggak lama-lama, ya. Nah, kalau lama bagaimana, ya, duel pisau gak ono diungkal dhisik umpamanya, harus ada syarat hayat mustaqirah. Syarat mustaqirah, hayat mustaqirah itu adalah tanda-tanda kehidupan. Contoh, binatang itu masih bisa melihat, ya. Terus binatang itu masih umpamanya ini sudah tegor itu masih bisa bersuara, darahnya masih memancar, ya, itu tanda-tanda kehidupan. Kalau darahnya sudah tidak memancar berarti kan sudah habis, ya. Nah, kalau itu masih ada maka boleh disembelih lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, monggo, ya. Yang enggak pas itu nih nggak ngerti ilmu nih, ya tadi ngawi disembelih plek ini pas sudah luka tapi uratnya ini belum putus, ya, ada sebagian yang putus, wis dijarno wae wong pek pisan nih pindumane gak oleh pisan, nyembelih mana juga oleh, dijarno sampai mati 3 jam baru mati, Pak, ya, kak mati juga iya. Nah, ini nggak pas, ya. Jadi kita harus paham kalau nyembelih harus kita perbaiki. Nah, yang disembelih supaya enak. Ngikatnya juga begitu. Ya, alhamdulillah kita di sini punya alat untuk menggulingkan, ya. Apa menggulingkan pada kekuasaan, ya. Menggulingkan binatang, utamanya sapi, ya, itu lebih bagus. Karena apa? Kalau sapi itu kita golingkan di sini, sedangkan kita punya lubang di sana, geretnya itu susah, Pak. Di samping susah itu menyakiti sapinya. Umpamanya digolingkan di sini, lalu kita bikin lubang di sini, sing bikin lubang itu tidak ada, karena di sini tanahnya keras, ya. Nah, alhamdulillah kalau di sini ada alat, setelah digolingkan alat ini ada rodanya, bisa kita arahkan kemana, ya. Jadi untuk penyembelihannya itu, nah, ini berupaya nanti yang tukang penyembelih itu tuh masuk cara untuk geret ininya, karena sapi itu kan ada kulitnya, ya. Kalau kulitnya itu tidak ditarik kanan kiri itu sulit untuk disembelih. Padahal nyembelih sapi sama nyembelih kambing itu sulit nyembelih kambing. Karena kambing itu kulitnya lebih keras daripada sapi, ya. Cuma sapi itu kan besar, Pak. Jadi memang tenaganya juga harus besar. Beda dengan nyembelih unta. Unta itu hewan yang penurut. Jadi kalau kita lihat di Saudi itu unta 5 itu berdiri semuanya, Pak. 5, ya. Nah, pisaunya itu pendek, ya. Jadi di sini celik beda aja, langsung blok gitu sudah jatuh, ya. Jadi pisaunya pisau pendek yang lebar itu unta, enggak pakai gelut sampai unta, ya. Unta itu berdiri aja cukup. Kalau binatang yang lain, karena unta ini kan kulitnya tidak gelember seperti kulit sapi, jadi lebih pas. Terus kedua, nyancangnya juga pas. Jangan sampai kita lihat di WA itu dijewecek sampai sapi ini durung mati, wong sing nyancang mati, Pak, ya dijejek
sapinya ini ya. Ini juga bahaya ya. Terus kedua, sapi ini kalau bisa ikat dengan 2 tali, jangan sampai 1 tali ya. 1 tali nanti itu juga kesulitan cara mengambilnya, apalagi kalau ada anak kecil dan seterusnya. Nah, sapi itu di samping menanduk ini juga bisa kakinya bisa menendang ke belakang ya. Biasanya yang menendang ke belakang itu kuda ya, kuda itu biasa menendang ke belakang ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh soleha. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad